Hai guys, welcome back to my YouTube channel. Di videoku kali ini aku akan membawakan cerita yang pembahasannya itu agak berbeda. Kayaknya di setiap video aku selalu bilang pembahasannya akan berbeda ya. Apakah akan sama-sama aja? Mari kita simak. Sebenarnya di video ini aku tuh pengen lebih ke curhat gitu loh, mengenai apa yang aku rasain selama ini menjadi orang yang gak enakan, atau orang-orang tuh biasa nyebutnya sebagai people pleaser. Susah banget aku rubah, bahkan sampai saat ini walaupun aku tuh sebenarnya udah berusaha untuk menjadi orang yang gak usah gak enakan gitu. Tapi kalau misalnya nggak enakan itu kebangetan sampai ngerugiin diri sendiri dan ngebuat diri sendiri tuh jadi ada di posisi yang nggak nyaman, itu sih yang nggak baik. Dan aku ada di posisi itu. Aku yakin di luar sana juga pasti banyak banget orang-orang yang ngalamin hal serupa kayak aku, dimana mereka sangat menjadi tidak enakan kepada orang lain, padahal ya udah, orang itu tuh sebenarnya biasa aja kalau misalnya kamu tuh nolak gitu. Tapi yang ada di dalam benak aku, atau mungkin orang-orang yang juga sama kayak aku, adalah aku nggak boleh bilang enggak. Aku harus mengiyakan dan menolongnya dan sebisa mungkin membantu dia walaupun aku ada di posisi yang tidak enak gitu. Hal kayak gini menurut aku itu harus dilawan dan kalau bisa dikurangin atau kalau bisa dihilangin gitu. Karena jadi orang gak enakan sampai ngorbanin diri sendiri, itu dampaknya ya buruk ke diri sendiri. Dan bodohnya lagi, aku tuh sebenarnya udah merasa kalau misalnya hal yang aku lakuin itu gak bener dan aku gak bisa ngerubah itu, dan aku gak bisa setegas itu sama diriku sendiri. Hal kayak gini tuh ngebuat aku jadi kayak gak punya setting boundaries untuk diriku sendiri, dan aku terlalu memikirkan perasaan orang lain tanpa memikirkan perasaanku sendiri gitu. Emang jadi orang gak enakan yang dimaksud di sini tuh gimana sih? Guys, sumpah demi apapun, aku tuh susah banget buat nolak ajakan seseorang. Dan aku susah banget buat jujur gitu. Misalnya nih ya, ada temenku yang dia itu ngajakin aku nongkrong misalnya. Aku sendiri bukan orang yang sering banget nongkrong sana sini. Aku tuh sebenarnya gak mau dan lagi gak pengen. Cuman aku susah untuk menolak ajakan itu. Aku mengiyakan aja. Padahal aku tuh lagi nggak mau gitu. Pokoknya susah banget deh buat nolak orang lain yang minta bantuan, orang lain yang ngajakin sesuatu, orang lain yang berkata ini dan aku mengiyakan padahal pendapatku berbeda. Susah banget buat bilang enggak atau mengeluarkan perbedaan pendapat dari diriku sendiri tuh susah banget. Mungkin ada pertanyaan, emang apa sih yang dipikirin? Kok bisa sesusah itu kamu untuk nolak atau sekedar bilang enggak? Kan tinggal tolak aja kalau misalnya kamu nggak mau. Ya ini dia guys, balik lagi ke kata-kata people pleaser yang aku bilang tadi. People pleaser ini sendiri merupakan orang yang selalu ingin menyenangkan orang lain meskipun hal tersebut bertentangan sama apa yang dia rasain. Aku selalu mikir gimana caranya ngebuat orang lain senang even aku ada di posisi aku nggak nyaman sama hal itu. Aku selalu mikir kalau misalnya aku menolak orang lain atau nggak mengabaikan sih, atau bilang enggak sama orang lain, pokoknya kata-kata penolakan ke orang lain, aku takut orang tersebut nantinya akan menjauhiku, orang tersebut akan ngerasa nggak nyaman sama aku, orang tersebut akan merasa dia nggak peduli sama aku, dia nggak mau ngasih perhatian ke aku lagi karena aku udah nolak dia gitu. Nggak tahu kenapa kok aku bisa takut sama hal itu ya. Kalian tahu nggak sih apa penyebabnya? Kenapa orang tuh bisa bersifat dan berpikiran kayak gitu kayak aku? Padahal kayak ya udah kalau misalnya nggak mau ya udah nggak mau. Tapi aku nggak bisa. Paham gak sih kalian? Ini tuh berat banget guys. Kenapa ya? Aku juga bingung kenapa bisa kayak gitu. Nah parahnya lagi nih, kalau misalnya orang yang gak enakan kayak aku itu kebawa sampai ke tempat kerja atau ke kantornya. Banyak orang yang bilang kalau misalnya kita kerja ya udah secukupnya aja, kerjain tugas kalian di kantor, terus abis itu pulang istirahat, besoknya gitu lagi, abis itu ambil gaji, udah gitu aja. Gak usah berlebihan sama pekerjaan, gak usah mencapek-capekkan diri sekuat tenaga untuk mendapatkan pengakuan dari rekan kerja atau pengakuan dari atasan. Sebenarnya hal-hal kayak gitu tuh udah biasa ya dibahas di dunia pekerjaan, dan orang-orang yang ngelakuin hal kayak gitu mungkin emang mereka itu punya tujuan atau maksud tertentu gitu. Nah kemarin waktu aku lulus kuliah dan aku udah mulai kerjaku di kantoran gitu, aku kan baru ngerasain yang namanya oh gini ya lingkungan kantor, lingkungan pekerjaan. Waktu itu pernah ada rekan kerjaku yang dia ini minta tolong untuk ngebantuin
kerjaannya dia gitu. Padahal pada saat itu aku juga punya pekerjaan yang harus selesai sesuai sama deadline-nya, dan pekerjaan itu belum aku selesaikan sampai udah mepet deadline, tapi si temanku ini minta bantuan ke aku dan aku mengiyakan dan aku membantu. Padahal aku juga punya pekerjaan dan tanggung jawab yang harus aku selesaiin. Nggak tahu kenapa aku nggak bisa nolak gitu, kayak, Mas, boleh nggak minta tolong kerjain ini bareng sama aku karena aku tuh kesusahan. Padahal aku tuh lagi ada kerjaan. Kenapa nggak aku bilang, oh iya bentar ya, maaf aku juga lagi ada kerjaan nih. Susah banget buat jawab kayak gitu. Yang keluar dari mulutku di saat ada rekan kerjaku yang minta tolong kayak gitu, jawabanku apa? Udah pasti, oh iya aku bantuin ya abis ini. Kayak gitu guys, saking aku tuh nggak enak banget buat nolak orang, paham gak sih? Nggak tahu kenapa susah banget buat bilang enggak. Pokoknya pas awal-awal kerja di kantor itu, yang ada di otakku adalah gimana caranya biar orang lain tuh suka sama aku, orang lain itu nyaman sama aku. Padahal parah banget sih kalau misalnya terus-terusan aku kayak gitu, ya nggak ada yang tahu ya, namanya orang, bisa aja kan dia tuh malah memanfaatkan aku, padahal mereka nggak memberikan timbal balik yang seperti yang aku berikan ke mereka gitu. Itu sih sebenarnya parahnya. Nggak boleh jadi orang kayak gitu guys, itu bakal nyusahin diri sendiri. Yang ada kita tuh malah batin sendiri. Aduh, pokoknya kalau udah masalah nggak enakan di kantor itu sebisa mungkin dihilangin sih. Banyak teman-temanku yang nasihatin aku kayak, kamu tuh tegas kek, kamu tuh kalau nggak mau bantuin ya udah bilang enggak, kalau kamu tuh lagi sibuk ya udah bilang sibuk gitu. Itu deh pokoknya. Aku bahkan sampai saat ini masih berusaha untuk ngilangin perasaan kayak gitu, dan ya aku masih bergelut sama rasa nggak enakan ini guys. Sebenarnya baik, membantu orang lain itu baik, menolong orang lain itu baik, tapi lihat juga gitu keadaannya. Kalau misalnya kitanya merasa nggak mau dan tertekan, harusnya nggak usah, ya nggak sih? Tapi nggak tahu kenapa masih tetep aja kayak gitu. Oh ya, ngomong-ngomong masalah tadi lingkungan di kantor, aku tuh mau nanya ke kalian semua nih, para fresh graduate. Apakah kalian sudah mendapatkan kerja? Apakah kalian sudah mendapatkan pekerjaan di kantor impian kalian atau perusahaan impian kalian? Nah, kalau misalnya belum, aku mau ngasih tau ke kalian nih, sebuah platform yang sangat membantu kalian untuk mencari pekerjaan, namanya Kita Lulus. Jadi Kita Lulus ini akan sangat membantu kalian kalau misalnya kalian ingin mencari pekerjaan. Dia ini kayak job portal gitu deh. Kalau misalnya kalian ingin mencari pekerjaan impian kalian atau perusahaan-perusahaan yang kalian inginkan, coba aja kalian buka Kita Lulus ini. Linknya udah aku taruh di description box. Kalian cek-cek deh di situ lowongan pekerjaan apa aja yang disediain sama si Kita Lulus ini, dan tinggal lamar cepat karena di situ gampang banget cara ngelamarnya. Terus di Kita Lulus ini sendiri juga banyak banget fitur-fitur menarik lainnya. Contohnya aja kayak fitur komunitas yang bisa ngebantu kita untuk menambah wawasan baru untuk ketemu sama orang-orang yang ada di komunitas tersebut gitu. Jadi tunggu apa lagi? Kalau misalnya kalian masih nganggur, cus langsung pergi ke Kita Lulus, klik link yang ada di bawah, langsung cari pekerjaan impian kalian di sana. Udah deh, videoku kali ini aku cuma mau curhat gitu doang guys. Semoga kalian-kalian yang juga punya perasaan yang sama kayak aku atau sifat yang sama kayak aku, nggak enakan sama orang sampai segitunya, semoga kita semua bisa cepat berubah ya guys. Capek banget deh jadi orang gak enakan.